Salam Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Di hari ini, Minggu tanggal 29 Maret tahun 2020, kita keluarga besar GGP yang ada di seluruh Indonesia bersyukur berterima kasih karena anugerah Tuhan bagi Gereja Gerakan Pentakosta, di mana hari ini kita dianugerahkan usia ke-97 tahun bagi Gereja Gerakan Pentakosta. Saya selaku Gembala Jemaat GGP Batu Karang Sejati Melongwane dan juga selaku Ketua Majelis Wilayah 1 Sulawesi Utara mengucapkan selamat hari ulang tahun Gereja Gerakan Pentakosta ke-97 tahun. Dengan tema tahun ini terdapat di dalam Mazmur 107 ayat 1, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Baik, di hari ini khotbah kita sesuai dengan tata ibadah yang dibahagi di rumah masing-masing keluarga. Tema atau pembacaan kita terdapat di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Sebelum kita masuk di dalam khotbah, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami umat-umat Tuhan. Di hari ini kami bersyukur berterima kasih anugerah Tuhan bagi Gereja Gerakan Pentakosta, di mana membilang usia 97 tahun. Kami percaya bahwa GGP ketika dihadirkan di Indonesia, ini adalah berkat Allah bagi kami bangsa Indonesia dan kami umat-umat Tuhan. Sungguh kami bersyukur sebab Tuhan baik di dalam kehidupan kami. Kiranya di usia yang ke-97 tahun, GGP semakin luar biasa dipakai Tuhan untuk membawa amanat agung pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi seluruh pimpinan, mulai dari Dewan Pembina, Majelis Pusat, Majelis Daerah, Majelis Wilayah, dan sampai ke Majelis Jemaat di seluruh Indonesia. Kiranya berkat penyertaan Tuhan bagi kami rasakan sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini Tuhan, di ibadah-ibadah rumah, kami mau baca, mau merenungkan kebenaran firman Tuhan yang sudah dibahagi lewat tata ibadah Jemaat GGP Batu Karang Sejati Melongwane. Tuhan, kuduskanlah kami, sucikan kami ketika kami membaca merenungkan firman-Mu. Firman-Mu menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Segala bentuk gangguan daripada kuasa-kuasa kegelapan, kami tolak hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhanlah yang dipermuliakan di tempat kami. Kami siap belajar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, pembacaan kita jemaat Tuhan, kita melihat sudah diketik di tata ibadah di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Firman Tuhan berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Baik, puji Tuhan, di pagi hari ini saya memberikan judul khotbah bagi kita semua dengan judul isi hati Allah. Apa yang terjadi sekarang ini dengan virus corona atau COVID-19 yang melanda di seluruh dunia, kita percaya dan kita imani bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi di bawah kolong langit bumi ini tanpa sepengetahuan daripada Allah. Dan tidak ada sesuatu yang terjadi di bawah kolong langit bumi ini tanpa seizin daripada Tuhan. Segala sesuatu di dalam pengetahuan Tuhan dan seizin daripada Tuhan sendiri. Kita bisa melihat sejak semula ketika manusia diciptakan oleh Allah, Allah punya rancangan yang spesial, rancangan yang unik bagi manusia, di mana manusia dirancang Allah dari kekekalan sampai dengan kekekalan. Apakah hari ini kita bisa berkata bahwa ketika musibah datang, ketika ada bencana datang, ini berasal daripada Tuhan? Kita perlu bertanya dan kita perlu mengimani di dalam kehidupan kita bahwa apakah Alkitab bicara seperti itu? Apakah hari-hari ini yang terjadi dengan kehidupan kita ada atau tidak tercatat di dalam Alkitab? Makanya hari ini saya khusus mengambil tema ini mengenai isi hati Allah. Saya ingin menggugah kembali bagaimana Tuhan sangat mengasihi dunia ini.
Tuhan mengasihi umat-umat manusia dan Tuhan tidak mau manusia itu mengalami kebinasaan atau manusia mengalami kematian kekal di dalam neraka yang kekal. Hari ini saya memberikan 5 poin bagi kita yang menjadi isi hati Allah yang dicurahkan bagi kita sebagai umat-umat Tuhan, sebagai manusia yang ada di tengah-tengah dunia ini. Yang pertama di sini dicatat bahwa kasih Allah itu menjangkau semua orang atau secara universal di dalam dunia ini. Mari kita melihat bahwa ternyata kasih Allah bagi manusia sungguh luar biasa. Manusia ketika jatuh di dalam dosa sejak di Taman Eden, Allah mencari manusia. Allah bertanya kepada Adam dan Hawa. Allah memberikan kesempatan bagi manusia ketika mereka pun telah jatuh ke dalam dosa. Dan kita bisa melihat sejak zaman bapa leluhur, sejak zaman orang Israel, ketika Allah membuat perjanjian dengan Bapa Abraham sebagai bapa orang percaya atau bapa orang beriman, bahwa penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan itu bagi kehidupan umat manusia. Itu kita bisa melihat ketika dunia ini dihancurkan dan tersisa hanya Nuh bersama dengan anak-anaknya. Kita pun melihat ada pelangi, ada janji Allah yang disediakan bagi umat manusia lewat keturunan daripada Nuh, di mana Allah membuat perjanjian dengan Nuh itu sendiri. Saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, yang menjadi pertanyaan bagi kita, apakah dengan peristiwa yang terjadi sekarang itu benar-benar dari Tuhan, atau memang itu semua terjadi karena ada kuasa-kuasa kegelapan, atau itu terjadi karena hanya begitu saja? Mari kita bisa melihat daripada Alkitab sebagai jawaban kita sebagai orang percaya. Hari ini yang pertama kita melihat bahwa ternyata Allah sangat mengasihi kehidupan manusia. Dicatat di sini bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi Allah mau manusia tidak terhilang. Allah mau manusia semua diselamatkan. Karya salib Kristus, kasih karunia Allah yang dianugerahkan lewat anaknya yang tunggal bagi tebusan umat manusia atas dosa, atas kerusakan yang ditimbulkan. Ini adalah anugerah yang sungguh luar biasa yang kita rasakan sampai dengan hari ini. Tentu Allah tidak merancangkan sesuatu yang menghancurkan untuk umat manusia supaya manusia mengalami kebinasaan. Kalaupun kita melihat sejarah Alkitab bahwa ada peristiwa-peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan umat manusia, Allah mau bahwa manusia itu berbalik dan bertobat kembali ke hadapan Allah. Nah, kita bisa melihat bagaimana peristiwa umat-umat Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Allah menghukum mereka, Allah membuat mereka mengalami perjalanan panjang selama 40 tahun. Ini dimaksudkan Allah untuk memurnikan hati mereka, untuk memurnikan iman mereka, sehingga mereka takut kepada Allah, mereka menuruti semua perintah-perintah daripada Allah. Jadi poin yang pertama, bahwa Allah sungguh mengasihi manusia. Allah tidak pernah mendatangkan bencana kepada manusia tujuannya untuk menghancurkan manusia, tetapi supaya manusia boleh beroleh pengetahuan, manusia boleh beroleh pengertian bahwa ada Tuhan yang melihat segala sesuatu, bahwa ada Allah sebagai pencipta di dalam kehidupan manusia. Kita bisa melihat, mari kita lihat di dalam 1 Timotius pasal 2. Kita lihat di dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai dengan 4, ya. 1 Timotius pasal 2 ayat 1 dan 4 dikatakan begini. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan doa, syafaat, ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran.
Bapak Ibu, umat-umat Tuhan, jemaat yang saya kasihi di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Rasul Paulus ketika menulis surat kepada anak didiknya Timotius, dia berkata bahwa berdoa bagi semua orang, berdoa bagi raja-raja, berdoa bagi pembesar, supaya apa? Ini yang berkenan di hadapan Tuhan, supaya pekerjaan Tuhan semakin dilebarkan di seluruh dunia, supaya Injil kerajaan diberitakan, supaya banyak orang percaya bahwa Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat, sehingga semua orang boleh diselamatkan. Inilah rencana Allah, bahwa Allah tidak pernah membinasakan manusia hanya untuk membinasakan manusia itu sendiri, tetapi di dalam rencana bahwa Allah mengasihi manusia melalui didikan, melalui hajaran, supaya manusia berbalik kepada Allah. Yang kedua, dicatat bahwa Allah mengaruniakan anaknya sebagai korban penghapus dosa atau pendamaian dari Allah bagi manusia lewat Yesus Kristus tanpa keterpaksaan. Jadi ketika karya Allah lewat kehadiran Putra Tunggal Allah, yaitu Yesus Kristus, ini sesuatu yang dibuat untuk manusia supaya mendamaikan antara manusia dengan Allah itu sendiri. Karena Allah itu kudus, Allah itu maha suci, Ia tidak bisa disentuh oleh manusia, Ia tidak bisa didekati oleh manusia, Allah tidak bisa dijamah oleh manusia, karena manusia berdosa dan manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Jalan satu-satunya Allah yang mencari manusia. Maka lewat korban salib Kristus, lewat penebusan darah anak domba, manusia diperdamaikan dengan Allah. Inilah isi hati yang kedua, isi hati Allah yang kedua, bahwa karya keselamatan yang dikerjakan lewat kayu salib, dikerjakan tanpa keterpaksaan, dikerjakan ini benar-benar karena Allah mengasihi manusia, yang manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Mari kita buka di dalam Roma pasal 8 ayat 32. Di sana berbicara seperti apa? Ya, kita melihat Roma pasal 8 ayat 32. Firman Tuhan berkata, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, Allah tidak menyayangkan anaknya sendiri sebagai korban pendamaian atas dosa-dosa manusia. Ini perlu kita sadari. Apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, manusia harus menyadari yang pertama tadi dicatat bahwa Allah mengasihi umat manusia secara keseluruhan. Siapapun dia di dalam dunia ini, kasih Allah itu universal di dalam Kristus Yesus. Yang kedua bahwa ketika anak tunggal Allah, ketika menjadi manusia, berinkarnasi menjadi manusia, Dia rela disalib bagi kita supaya kita didamaikan dengan Allah. Allah itu kudus, Allah itu maha suci, dan Allah tidak bisa disentuh oleh manusia. Kita manusia penuh kekurangan, kita manusia yang berdosa. Allah yang mencari kita, lewat karya Kristus kita diperdamaikan dengan Allah. Yang ketiga, respon manusia terhadap kasih Allah ini seperti apa? Dicatat di sini bahwa respon manusia terhadap kasih Allah adalah percaya kepada Dia. Kata percaya ada 3 hal. Ada 3 arti yang akan saya jelaskan di dalam bacaan kita dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Percaya yang pertama dimaksud adalah keyakinan bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah dan juru selamat satu-satunya di tengah-tengah dunia. Firman Tuhan berkata bahwa Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Jadi percaya atau keyakinan kita, iman kita merespon kasih Allah, yang pertama yang harus kita catat bahwa percaya Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Yang kedua, percaya yang kedua adalah
persekutuan yang menyangkal diri dan di dalam ketaatan kepada Kristus. Percaya itu butuh respon, percaya butuh tindakan, percaya butuh tindakan nyata, konkret di dalam kehidupan. Kita tidak bisa mengatakan bahwa saya percaya Tuhan, tetapi saya tidak menjadi pelaku firman Tuhan. Saya percaya kepada Tuhan, tetapi saya tidak melakukan kebenaran firman Allah. Itu bukan percaya. Tetapi percaya yang dicatat di sini sebagai respon akan kasih Allah di dalam kehidupan kita, yaitu bahwa di dalam kehidupan kita ada penyangkalan diri. Kita menanggalkan dosa-dosa kita bertobat, kita berbalik kepada Allah, dan kita hidup bersekutu dengan Dia. Kita percaya bahwa karya salib Kristus adalah jalan satu-satunya supaya kita diselamatkan di tengah-tengah dunia. Tanpa penyangkalan diri, tanpa kita menanggalkan dosa-dosa kita, tanpa kita meninggalkan seluruh kehidupan kita yang berdosa di hadapan Tuhan, kita tidak layak dan kita tidak berkenan kepada Kristus. Bagian yang keempat, Allah mau manusia tidak binasa. Kata binasa tidak menunjuk pada kematian jasmani, tetapi hukuman yang kekal yang begitu mengerikan. Inilah yang Tuhan mau perlihatkan kepada manusia. Ketika kasih Allah itu datang kepada manusia, manusia merespon dengan iman, manusia merespon dengan percaya. Yang pertama saya katakan tadi, bahwa percaya adalah keyakinan yang kokoh bahwa Kristus adalah Tuhan. Yang kedua, persekutuan yang dimana ada penyangkalan diri, di mana ada pertobatan, di mana ada kehidupan baru di dalam Kristus. Dan yang ketiga, bahwa kepercayaan yang menuntun di dalam kehidupan kita ada kehidupan kekal. Kehidupan kekal bukan berarti dimulai nanti dari sekarang, dimulai nanti di dalam kekekalan, tetapi sudah dimulai di zaman sekarang, di kehidupan kita. Ada kehidupan yang ilahi, ada kehidupan yang benar-benar berubah di dalam kehidupan kita. Kita menanggalkan seluruh dosa-dosa kita, kita menjauhi segala kejahatan kita. Jadi yang keempat, bahwa Allah mau manusia tidak binasa. Kenapa? Kebinasaan ini bukan mencatat bahwa kematian fisik saja, tetapi ini kematian kekal di neraka yang kekal. Di dalam Matius 10 ayat 28. Mari kita baca firman Tuhan. Matius 10 ayat yang ke-28. Apa yang dikatakan firman Tuhan di sana? Matius 10 ayat 28. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh dalam neraka. Artinya, hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan kita ketika Tuhan izinkan, harusnya kita takut kepada Dia yang dapat membinasakan baik tubuh maupun jiwa. Kita takut akan Tuhan, kita hidup sepenuhnya di dalam lindungan Tuhan, kita berserah sepenuhnya di dalam anugerah Tuhan. Itulah hidup takut akan Tuhan. Kita menjauhi segala kejahatan, kita meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa di dalam kehidupan, kita memiliki kehidupan ilahi, hingga kita mengenal Allah dengan benar, kita mengenal Tuhan dengan benar. Nah, bagian yang kelima dikatakan bahwa hidup yang kekal menjadi bagian setiap orang percaya. Kata kekal bukan hanya mengacu pada kehidupan abadi bersama Kristus, tetapi juga kualitas kehidupan sekarang ini, kehidupan yang ilahi, kehidupan yang menjadikan kita bebas dari kuasa dosa dan iblis, serta meniadakan yang duniawi dalam diri kita, supaya kita dapat mengenal Allah. Jadi ini penting bagi kita, bahwa kehidupan kekal inilah yang disiapkan Tuhan bagi kita, umat-umat Tuhan. Jadi ketika Tuhan mengatakan bahwa saya mengasihi engkau, saya mengasihi manusia. Kenapa? Karena memang dari sananya Allah itu adalah kasih. Allah tidak mungkin memungkiri dirinya sendiri. Allah itu kasih. Allah mengasihi manusia. Manusia adalah ciptaan yang unik. Manusia adalah ciptaan yang spesifik. Alkitab mencatat manusia diciptakan serupa dengan gambaran Allah sendiri. Jadi bagian yang kelima, ada jaminan, yaitu kehidupan kekal. Kehidupan kekal dimulai dengan kehidupan kita sekarang. Kehidupan ilahi,
kehidupan yang bergantung kepada Kristus, kehidupan tidak ada dosa, menanggalkan segala dosa dalam kehidupan kita, dan kehidupan mengenal Allah dengan benar di dalam kehidupan kita. Saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, melihat 5 hal yang disampaikan di pagi hari ini tentang isi hati Allah bagi kita manusia, kita bisa melihat walaupun sekarang kita dilanda dengan virus COVID-19 atau virus corona, kembali kita melihat ternyata Tuhan mengasihi kita. Apakah Tuhan mau membinasakan kita? Tuhan sangat mengasihi kita. Dia telah menebus kita dengan darah anaknya yang tunggal supaya kita boleh diselamatkan. Kita percaya jemaat-jemaat Tuhan tidak perlu takut dengan virus corona. Jemaat-jemaat Tuhan tidak perlu gentar dengan penyebaran virus corona. Bagi kita hari ini, kita percaya bahwa kita telah dilindungi dengan darah Kristus. Kita dilindungi oleh kuasa kemuliaan Kristus di dalam kehidupan kita. Yang kita lakukan hari ini, bahwa kita juga harus berjaga-jaga. Kita menjaga kesehatan kita mempersiapkan segala sesuatu yang dianjurkan oleh pemerintah, kita mendukung pemerintah sebagai hamba Allah di tengah-tengah dunia ini. Pemerintah adalah hamba Allah di tengah-tengah dunia ini. Wujud ketaatan kita, wujud kepedulian gereja, wujud kepedulian jemaat bagi pemerintah adalah bagaimana kita mendukung bersama, bagaimana kita bekerja sama dengan pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona yang ada di seluruh Indonesia. Kita percaya gereja tidak takut dengan virus corona. Gereja tidak takut dengan penyebaran virus corona. Kita tidak gentar dengan malapetaka ini. Kenapa? Perlindungan pemeliharaan Tuhan sempurna bagi kita. Tuhan menjaga dan memproteksi kita 1 kali 24 jam di dalam kehidupan kita. Tetapi kita juga harus berjaga-jaga di dalam kehidupan kita. Masih banyak pekerjaan Tuhan yang Tuhan mau kita lakukan di tengah-tengah dunia ini. Kita bermitra dengan pemerintah, kita membantu pemerintah sehingga pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini bisa terlaksana. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Segala sesuatu, gereja hari ini bergerak luar biasa. Gereja hari ini berdoa, bersafaat untuk bangsa dan negara supaya setiap orang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Inilah yang harus kita lakukan di tengah-tengah kita menghadapi virus corona. Dengan virus corona ini, kita percaya hari ini banyak orang yang memanggil nama Tuhan. Banyak orang yang berdoa kepada Tuhan. Banyak orang yang berbalik kepada Tuhan. Inilah isi hati Tuhan. Inilah yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Ketika kita melaksanakan ibadah rumah, kepala keluarga bertanggung jawab terhadap ibadah rumah. Kepala keluarga bisa membagikan bagaimana tugas-tugas ibadah di dalam rumah. Anak-anak bisa dibagi tugas untuk berdoa atau baca firman Tuhan ayat per ayat di dalam keluarga, sehingga keluarga-keluarga Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan menjadi jemaat yang mandiri, jemaat yang dewasa, yang benar-benar punya kehidupan yang ilahi di dalam Kristus. Itulah kehidupan kekal. Kehidupan kekal dimulai dengan persekutuan kita di tengah-tengah keluarga. Bagaimana persekutuan kita secara intim dengan Tuhan. Bagaimana kita berkomunikasi dengan Tuhan. Itulah kehidupan kekal. Bagaimana ada kehidupan ilahi di dalam kehidupan kita. Jemaat-jemaat Tuhan yang melaksanakan ibadah-ibadah rumah, kita jangan takut, kita jangan gentar. Kita jangan lupa pokok-pokok doa yang sudah dibagikan. Itu didoakan, itu disyafaatkan bagi kita. Ini menjadi topangan kita, menjadi syafaat kita bagi bangsa dan negara. Di pagi hari ini saya percaya kebenaran firman Tuhan yang sudah dibahagi lewat tata ibadah di keluarga masing-masing, di jemaat masing-masing, kita kembali mengingat ternyata Allah sangat mengasihi kita. Isi hati Allah, ada 5 hal yang boleh saya sampaikan tadi bagi kita semua. Kita mengingat walaupun ada peristiwa seperti ini, Tuhan sampai hari ini tetap mengasihi kita. Saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, kembali saya bacakan 5 hal bagi kita bagaimana tentang isi hati Allah. Yang pertama, bahwa kasih Allah menjangkau semua orang di tengah-tengah dunia ini. Allah mau semua orang diselamatkan. Kita bisa melihat dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 1 dan 4. Dan yang kedua, Allah mengaruniakan anaknya sebagai korban penghapus dosa, pendamaian dari Allah bagi manusia lewat Yesus Kristus tanpa keterpaksaan. Allah itu kasih di dalam kehidupan. Yang ketiga,
Respon manusia terhadap kasih Allah adalah percaya kepada Dia. Percaya ada 3 hal. Yang pertama, keyakinan bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah dan juru selamat satu-satunya umat manusia yang terhilang. Yang kedua, persekutuan yang menyangkal diri dan ketaatan kepada Kristus. Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai dengan 10. Yang ketiga, kepercayaan penuh di dalam Kristus, bahwa Kristus mampu dan bersedia menuntun jemaat hingga keselamatan kekal dan persekutuan dengan Allah di sorga. Yang keempat, isi hati Allah. Allah mau manusia tidak binasa. Kata binasa tidak menunjuk pada kematian jasmani, tetapi hukuman kekal yang begitu mengerikan. Matius 10 ayat 28. Yang kelima, hidup yang kekal menjadi bagian setiap orang percaya. Kata kekal bukan hanya mengacu pada kehidupan abadi bersama Kristus, tetapi juga kualitas kehidupan sekarang ini. Kehidupan yang ilahi, kehidupan yang menjadikan kita bebas dari kuasa dosa dan iblis, serta meniadakan yang duniawi dalam diri kita, supaya kita dapat mengenal Allah secara benar di dalam kehidupan kita. Kita akan bacakan firman Tuhan, bagian yang terakhir yang akan kita bacakan, Yohanes 8 ayat 34 sampai 36. Yohanes 8 ayat 34 sampai dengan 36. Firman Tuhan berkata, kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak lagi tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Luar biasa firman Tuhan bagi kita hari ini. Kiranya kebenaran firman Allah bagi jemaat-jemaat Tuhan di dalam ibadah rumah ini meneguhkan, ini menguatkan keluarga, dan menjadikan kita tetap teguh di dalam persekutuan yang intim dengan Tuhan. Karena kita memiliki jaminan, kita telah dimerdekakan oleh darah Kristus. Kita telah dibebaskan daripada kuasa dosa. Kita telah ditebus dengan darah yang mahal. Kita telah diperdamaikan dengan Allah. Kita telah dibenarkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan segala kutuk dosa telah dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga kita memiliki kehidupan kekal bersama dengan Kristus. Dimulai dari kehidupan sekarang, kita memiliki kehidupan ilahi sampai pada kekekalan yang Tuhan siapkan di sorga yang kekal bagi kita umat-umat Tuhan. Jemaat-jemaat Tuhan, mari tetap berdoa di rumah, mari tetap bersapat di rumah. Jangan lupa bacaan Alkitab 1 tahun yang sudah dijadwalkan bagi jemaat itu tetap dibaca setiap hari, dan setiap malam ada doa-doa yang dipanjatkan untuk menopang bangsa dan negara kita, Republik Indonesia, baik dari pemerintah pusat sampai dengan pemerintah yang ada di wilayah Kabupaten Kepulauan Talaut. Berdoa juga bagi seluruh tenaga medis, dokter, perawat, atau tenaga medis lainnya, sehingga dalam pelaksanaan tugas penanganan pasien-pasien virus corona, mereka diberikan kemampuan, kekuatan, kesehatan yang prima di dalam melaksanakan tugas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari ulang tahun Gereja Gerakan Pentakosta ke-97 tahun. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.